Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabih pun. Hai anak-anak Indonesia, salam sehat. Ketemu kembali di kelas pembelajaran IPA kelas 9 semester 2 kemagnetan. Sudah siap belajarnya? Kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami sifat-sifat magnet, kemudian cara membuat magnet, serta cara menghilangkan sifat kemagnetan suatu bahan. Tahukah kamu apa itu magnet? Istilah magnet diambil dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesia. Magnesia sendiri adalah nama daerah yang ada di Yunani, yaitu Manisa, yang kini menjadi wilayah Turki, tempat ditemukan batu magnesia pertama kali. Kalau kita di sini lebih sering mengenal batu ini yaitu dengan istilah batu berani atau besi berani. Pada tahun sekitar 1200 Masehi, orang-orang Cina sudah menggunakan magnet sebagai petunjuk arah dalam pelayaran. Kemampuan suatu benda untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya itulah yang disebut dengan magnet. Benda dapat dikelompokkan menjadi benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik magnet, misalnya benda yang terbuat dari logam. Benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya benda terbuat dari bahan plastik, kayu, kain, dan gabus. Untuk lebih paham, perhatikan klasifikasi benda-benda berikut. Penghapus terbuat dari gabus, nikel dari logam, besi juga merupakan logam, kayu, baja, galon berbahan plastik, tembaga, dan handuk. Benda magnetik dapat dikelompokkan menjadi benda feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Benda feromagnetik yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi dan baja. Benda paramagnetik merupakan benda yang ditarik lemah oleh magnet seperti platina dan aluminium. Dan yang terakhir, benda diamagnetik atau benda yang ditolak lemah oleh magnet, contohnya seng dan bismut. Jadi, sekarang udah nggak bingung lagi ya kenapa sebagian benda ditarik magnet, sedangkan beberapa benda lainnya tidak ditarik magnet. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat magnet. Sifat yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda magnetik. Kedua, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Selanjutnya, gaya tarik terkuat berada di kutub magnet. Hal ini yang menyebabkan benda-benda berkumpul di kutub magnet. Nah, kutub sejenis pada magnet akan tolak-menolak, sedangkan kutub yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Dan sifat magnet yang terakhir adalah dapat berputar bebas di udara secara horizontal. Pernahkah teman-teman mendengar istilah magnet elementer? Magnet elementer adalah magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Setiap magnet disusun oleh magnet-magnet kecil yang memiliki sifat yang sama dengan magnet, yaitu memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Nah, teman-teman, suatu benda yang bukan magnet dapat memiliki sifat kemagnetan dengan tiga cara, yaitu dengan cara gosokan, induksi, dan elektromagnetik. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, dengan gosokan. Caranya, magnet kita gosokkan dengan benda yang bukan magnet. Tapi ingat ya, penggosokannya harus searah, nggak boleh bolak-balik. Tujuannya agar magnet elementer yang terdapat pada benda letaknya menjadi teratur dan searah, sehingga benda akan memiliki sifat magnet. Yang mana, ujung benda memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang kita gunakan untuk menggosok. Selanjutnya, induksi. Caranya dengan mendekatkan benda yang bukan magnet dengan magnet. Saat didekatkan, benda akan terpengaruh atau terinduksi magnet yang menyebabkan letak magnet elementer pada benda teratur dan mengarah ke satu arah. Benda akan menjadi magnet sehingga dapat menarik paku yang berada di dekatnya.
Ujung benda yang berdekatan dengan kutub magnet akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan. Apabila kutub selatan magnet berdekatan dengan ujung A benda, maka ujung A benda menjadi kutub utara dan ujung B benda menjadi kutub selatan atau sebaliknya. Yang terakhir dengan elektromagnetik. Caranya dengan mengaliri arus listrik DC atau arus searah. Magnet elementer yang terdapat pada benda akan terpengaruh aliran arus searah. Hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Kutub-kutub magnet yang terbentuk dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Ibu jari menunjukkan kutub utara dan 4 jari lainnya menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan untuk menentukan arah medan magnet, ibu jari menunjukkan arus listrik dan 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Jadi jangan lupa ya, arus listrik ditunjukkan oleh 4 jari pada kutub magnet, sedangkan pada medan magnet, arah arus listrik ditunjukkan oleh ibu jari. Sekarang kita sudah tahu cara pembuatan magnet. Nah, magnet juga dapat dihilangkan sifat kemagnetannya. Apakah teman-teman tahu bagaimana caranya? Sebuah magnet akan hilang sifat kemagnetannya jika magnet dipanaskan, dipukul, dijatuhkan, dan dialiri arus listrik AC atau arus bolak-balik. Paham ya, teman-teman? Selanjutnya, agar lebih paham, kita bahas soal-soal berikut. Soal pertama, benda yang ditarik lemah oleh magnet atau benda paramagnetik. Perhatikan pilihan jawabannya. Besi adalah benda ferromagnetik, aluminium benda paramagnetik, seng merupakan benda diamagnetik, dan baja adalah benda ferromagnetik. Jadi jawabannya B. Soal selanjutnya, pernyataan yang benar tentang kutub-kutub magnet adalah: kita sudah tahu kalau kutub senama akan tolak-menolak dan kutub tidak senama akan tarik-menarik. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, berikutnya, bagaimana pembuatan magnet secara elektromagnetik? Untuk membuat magnet, kita menggunakan arus DC. Logam atau besi diberi kumparan yang dialiri arus DC. Jadi jawabannya adalah C. Ingat ya, untuk membuat magnet kita gunakan arus DC, sedangkan untuk menghilangkan sifat kemagnetan kita gunakan arus AC. Soal terakhir, cara membuat magnet dengan digosok yang benar adalah: teman-teman, membuat magnet dengan cara digosok harus dilakukan searah. Kutub magnet yang digosokkan akan sama dengan bagian awal gosokan pada benda yang akan dijadikan magnet. Jadi jawabannya adalah D. Oke, bisa dimengerti ya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dadah.